Selamat siang pemirsa, saya Fernando Wang akan menemani Anda pada hari ini, Kamis 26 September 2024, selama 30 menit ke depan dalam program Samarinda News yang menjadikan info-info yang terkini dan aktual. Untuk berita pertama mengenai pandangan tokoh publik menyongsong pemilihan gubernur Jakarta. Seperti yang kita tahu, pemirsa, pilkada merupakan agenda memilih gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Adapun pencoblosan pilkada 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pendaftaran calon pilkada 2024 berlangsung pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 dan ditutup di laman Instagram KPU Jakarta. Berikut jadwal pendaftaran Cagup dan Cawagup Jakarta 2024. Adapun klip wawancara dengan salah satu publik figur yaitu Bella Pasarana. Saksikan. Halo semuanya, nama saya Francisca Astrid dan saya bersama rekan saya Andor. Dan kali ini kami akan mewawancarai mengenai pandangan tokoh publik menyongsong pemilihan gubernur Jakarta. Dan kami akan mewawancarai Kang Liang. Ya, makasih sudah dikontak. Ya, terima kasih juga atas waktunya. Ya. Langsung aja. Sebelumnya kita panggilnya Kak atau Pak? Boleh ya, apa aja boleh. Ya. Boleh. Apa saja isu utama yang menarik perhatian Anda dalam pemilihan gubernur Jakarta kali ini? Kalau pemilihan gubernur kali ini menarik karena untuk pertama kalinya pemilihan gubernur itu dilaksanakan di tahun yang sama dengan pemilihan nasional. Iya. Jadi kita kan masih ingat ya, bulan Februari kita memilih presiden. Ya. Di bulan November kita memilih gubernur. Jadi ini yang menarik menurut saya karena akan mengubah konstelasi politiknya. Paling sederhana adalah perolehan kursi DPRD-nya. Jadi karena DPRD dipilih bulan Februari, maka akan mempengaruhi pemilihan gubernur di bulan November. Ini menarik karena terjadi di tahun yang sama. Wah, menarik sekali sih itu. Nah, menurut kakaknya siapa kandidat yang sekiranya lebih berpotensi menjadi gubernur dalam pemilihan kali ini nih? Dan kenapa? Calonnya? Iya. Kalau calonnya hari ini kan sudah ditetapkan. Iya. Hari ini ada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Kedua ada pasangan Pramono dan Bang Dul. Iya. Terus yang ketiga ada Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Jadi kita sekarang ada 3 pasangan calon, 2 dari partai politik, 1 lagi dari independen. Sekiranya siapa yang menjadi kandidat yang lebih berpotensi dalam gubernur Jakarta kali ini? Yang bakal terpilih? Yang menurut kakaknya? Tiga-tiganya sudah ditetapkan calon, ya. Jadi bisa dipilih. Tapi kalau yang menang maksudnya? Yang lebih cocok lah menjadi gubernur gitu. Kalau saya kan dari fraksi PSI ya, yeah. Jadi saya dan partai-partai Koalisi Indonesia Maju itu mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, kami yakin Ridwan Kamil bisa menjadi sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta karena beliau sudah terbukti. Pertama, beliau adalah seorang wali kota Bandung. Kedua, pernah jadi gubernur Jawa Barat. Dan menurut saya kalian beliau sebagai gubernur dan wali kota bisa membereskan masalah-masalah Jakarta, terutama lagi beliau adalah seorang arsitek. Oke, langsung dari ketiga. Kapan tahapan penting menurut kakak dalam pemilihan gubernur di Jakarta? Tahapan penting? Ya. Ya, seperti kayak debat atau apa? Oh, jadi tahapan pemilihan gubernur itu dimulai dari tahapan membentuk koalisi. Jadi untuk mengajukan seorang gubernur per hari ini harus mencakup 7,5% kursi DPRD. Nah, hari ini ada 3 pasangan calon yang sudah memenuhi
ambang batas dari perolehan kursi parlemen ya di DPRD. Itu yang pertama, tahap pertama. Tahap kedua tentunya adalah pendaftaran sudah dilakukan. Lalu nanti akan masuk tahapan kampanye. Nah, tahapan kampanye itu ada debat nanti, lalu ada tahapan sosialisasi calon. Nanti calon-calon akan berinteraksi dengan masyarakat. Menurut saya nanti yang paling menarik ya, pastinya tahapan debat ya. Jadi karena di tahapan debat itu antar calon akan memberikan gagasan dan saling membantah. Nah, dari debat itu biasanya akan terlihat kira-kira yang menang siapa. Oke, benar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, di daerah mana yang menjadi tempat pemungutan suara kakaknya? Apakah di sana ramai dan antusias dalam kegiatan pemilihan ini? Di mana? Iya, di mana? Dan apakah di sana ramai, banyak yang antusias? Ya, untuk gubernur. Iya. Kalau gubernur nanti akan diadakan di seluruh TPS di Jakarta ya. Nanti di tempat teman-teman terdekat itu akan ada TPS. Kita akan memilih di sana. Apakah akan ramai ya? Iya, kayak banyak yang antusias. Kan nanti akan bulan November ya. Nah, kita sih prediksi tentunya harus ada tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi. Jadi ya kita prediksi sih bisa ramai lah, lumayan. Oke. Ya, lanjut lagi. Menurut kakak, mengapa warga diwajibkan mengikuti pemilihan gubernur Jakarta? Karena menurut saya kalau kita melewatkan hak pilih kita untuk memilih seorang gubernur, kita membiarkan nasib kita diatur oleh orang yang kita tidak pilih. Jadi kalau menurut saya, karena kita diberikan hak pilih oleh negara untuk memilih presiden, memilih anggota DPR, untuk memilih gubernur, maka menurut saya gunakanlah hak itu agar kita bisa menjadi salah satu bagian yang terlibat dalam membangun Jakarta. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana sikap kita menjadi warga yang baik jika kandidat yang kita pilih itu kalah dalam pemilihan? Oke, jadi kalau menurut saya kalah menang itu biasa dalam sebuah kompetisi apapun itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Jadi bagi masyarakat ya yang calon dukungannya kalah gitu ya, menurut saya harus menerima dengan baik. Kalau misalnya tidak puas, tentu bisa melakukan protes tapi dengan cara-cara yang benar, misalnya melalui demonstrasi dengan cara yang tertib atau bersuara di media sosial, atau misalnya mau melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Selama dilakukan dalam koridor yang tepat, silakan. Tapi saya sarankan bagi warga Jakarta yang pilihannya kalah, menurut saya dukung saja yang terpilih. Karena gubernur yang terpilih itu nanti akan bekerja tidak hanya untuk pendukungnya, tapi juga semua warga Jakarta, termasuk yang calonnya kalah. Oke, terima kasih banyak Kak udah menjawab jawaban-jawaban yang bagus banget nih. Sekian dari kami, terima kasih. Pemirsa, adapun berita kedua mengenai legislatif Jakarta desak BPBD gencarkan simulasi gempa megatrust. Ketua sementara DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengencarkan simulasi dan edukasi tentang gempa megatrust. Menurut beliau, informasi terkait potensi gempa megatrust Selat Sunda yang mengancam wilayah Jakarta memang harus disampaikan ke publik sehingga kita bisa memastikan kesiapsiagaan menghadapi gempa. Kita dukung dan kita terus dorong BPBD untuk lakukan simulasi gempa megatrust, ujar Ahmad Yani di gedung DPRD DKI Jakarta, ditutup Kamis 26 September 2024. Politikus PKS ini menghimbau BPBD memanfaatkan fasilitas literasi bencana yang dilengkapi dengan peralatan canggih agar bisa diakses masyarakat secara gratis. Kebutuhan gelar simulasi kebencanaan membuat masyarakat siap menghadapi kemungkinan bencana yang datang sebab
sudah memahami prosedur penyelamatan secara benar. Kalau BPBD untuk menyiapkan literasi tentang gempa tinggal bagaimana itu disampaikan di masyarakat, ungkap Ahmad Yani. Ia juga meminta simulasi dan edukasi bukan hanya disampaikan kepada masyarakat umum, namun juga dikhususkan kepada murid-murid sekolah serta pegawai yang berada di gedung-gedung tinggi. Megatrust adalah gempa bumi yang sangat besar yang terjadi di zona subduksi, atau kita bisa sebut dengan tempat pertemuan antara kedua lempeng benua dan samudera. Ketika kedua lempeng itu bertemu, lempeng samudera yang lebih berat akan terdorong ke bawah, sehingga memicu gempa yang sangat besar. Para ilmuwan pun memprediksi bahwa gempa megatrust dengan magnitudo besar berpotensi menimbulkan bencana susulan seperti tsunami dan likuifaksi, atau adanya pencairan tanah. BMKG memperingatkan semua warga Indonesia untuk diminta harus waspada, terutama di wilayah Jabodetabek hingga Karawang, agar berhati-hati, terutama yang tinggal di Provinsi Banten dan Kepulauan Mentawai. Gempa megatrust tinggal menunggu waktu, semua harus bersiap-siap. Meski belum tahu kapan terjadi gempa megatrust di Indonesia, warga Indonesia perlu waspada dengan adanya gempa ini yang kapan saja bisa terjadi. Berita selanjutnya mengenai sebar nyamuk Wolbachia di Jakarta Barat, Dinkes. Kasus DBD tertinggi dari wilayah lain. Pemirsa, Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Jakarta saat ini, Ani Ruspitawati, mengatakan Jakarta Barat menjadi wilayah yang paling tinggi ditemukannya kasus demam berdarah atau DBD di Jakarta. Oleh karena itu, Dinkes menyebarkan bibit-bibit nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia di Kembangan, Jakarta Barat 4 Oktober 2024. Jakarta secara umum merupakan daerah yang endemis yang tinggi sehingga kasus DBD Jakarta relatif tinggi. Per 4 Oktober nanti, ketika kita melakukan rilis Aedes aegypti berwolbachia pertama di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Ani Ruspitawati, dikutip dari Antara, Jumat 27 September 2024. Wolbachia adalah salah satu bakteri alami yang ditemukan oleh beberapa serangga, termasuk nyamuk Aedes aegypti. Kemampuannya dapat menghambat reproduksi virus demam berdarah dalam tubuh nyamuk, membuatnya dinilai efektif dalam mencegah penyebaran penyakit seperti demam berdarah, Zika, demam kuning, dan chikungunya. Lalu berita terakhir kita hari ini mengenai Jokowi klaim pindah ibu kota ke IKN keputusan rakyat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa perpindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Nusantara Kalimantan Timur merupakan keputusan rakyat Indonesia. Ia menyatakan keputusan pindah ibu kota bukan cuma keputusan dirinya sebagai presiden. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR soal UU IKN. Jokowi menyatakan malunya dia menyampaikan niat pindah ibu kota ke rapat paripurna tahunan sambil menyatakan UU IKN. Dalam pembahasan yang dilakukan di DPR, ternyata mayoritas anggota menyetujui UU IKN. Ada 93% fraksi di DPR yang menyetujui UU IKN. Kita juga izin kepada DPR. Saya sampaikan lisan di dalam rapat Paripurna tanggal 16 Agustus diikuti oleh UU IKN yang disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Sebut Joko Widodo saat membuka Rekarnas Basnas di Istana Negara IKN Rabu 25 September 2024. Presiden Joko Widodo menceritakan kembali proses perpindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Jokowi pun menegaskan perpindahan ibu kota bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia dan wakil rakyat DPR. Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional Badan Amin Zakat atau Basnas 2024 di Istana Negara IKN di Kalimantan Timur, Rabu 25 September 2024. Jokowi awalnya mengatakan gagasan pindah ibu kota sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno hingga Soeharto, sehingga dirinya hanya mengeksekusi saja. Jokowi pun mengatakan keputusan itu tidak mudah namun harus diputuskan. Ia lantas meminta izin kepada DPR.
Jokowi meminta tak ada lagi kekeliruan soal pemindahan ibu kota. Ia menegaskan perubahan ibu kota sudah melalui berbagai tahapan. Pemirsa, kita sudah penghujung berita hari ini. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Fernando Wang, pembawa acara Samarinda News yang ini mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di waktu acara sampai esok hari. Selamat siang.